Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar mengenai zat makanan yang diperlukan tubuh. Ini merupakan bagian yang kedua. Jadi kemarin saya sudah membuat video mengenai zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, yaitu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kali ini bagian kedua ini kita mempelajari mengenai zat makanan yang diperlukan oleh tubuh berupa vitamin, mineral, dan air. Vitamin, yang pertama kita belajar mengenai vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh untuk memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi menghasilkan energi. Jadi kemarin yang menghasilkan energi itu adalah karbohidrat dan protein maupun lemak ya. Kali ini vitamin tidak berfungsi menghasilkan energi. Kemudian jenis vitamin, vitamin yang larut dalam air. Nah, yang pertama adalah vitamin B1 atau tiamin. Sumbernya dari makanan hati, ginjal, susu, mentega, kuning telur, ikan, kacang-kacangan, dan kulit ari, padi-padian. Fungsinya sebagai koenzim dalam metabolisme. Kemudian metabolisme karbohidrat, memelihara fungsi sistem saraf, memelihara sistem pencernaan dan nafsu makan. Yang kedua, vitamin B2 atau riboflamin. Sumbernya dari hati, ginjal, jantung, otak, susu, telur, mentega, sayuran, dan ragi. Fungsinya sebagai transmisi rangsangan cahaya ke saraf mata, menjaga nafsu makan, memelihara kulit di sekitar mulut. Yang ketiga, vitamin B3 atau niacin. Sumbernya berupa susu, hati, ikan, telur, dan sayur-sayuran. Fungsinya untuk pertumbuhan sel, kemudian bersama fosfat membentuk koenzim yang berperan dalam respirasi sel. Berikutnya, vitamin B5 atau asam pantotenat. Sumbernya dari ragi, hati, kuning telur, daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Fungsinya memelihara tingkat gula darah yang normal. Kemudian komponen struktur koenzim A yang berperan dalam proses oksidasi sel. Kemudian vitamin B6 atau piridoksin, sumbernya dari sayuran hijau, hati, daging, telur, dan susu. Fungsinya memelihara keseimbangan unsur P dan K dalam sel. Kemudian aktif dalam pembentukan antibodi dan beberapa koenzim dalam metabolisme. Vitamin B11 atau asam folat, sumbernya dari kacang-kacangan, ragi, hati, daging, pisang, lemon, dan sayuran hijau. Fungsinya untuk pembuatan koenzim untuk produksi eritrosit atau sel darah merah. Membentuk asam nukleat untuk sintesis protein. Kemudian vitamin B12 atau cyanocobalamin, sumbernya dari daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, hati, udang, dan kerang. Fungsinya untuk metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan. Kemudian pembentukan eritrosit. Vitamin H atau biotin, sumbernya kacang-kacangan, ginjal, hati, dan kuning telur. Fungsinya koenzim metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian vitamin C atau asam askorbat, sumbernya jeruk, tomat, nanas, pepaya, semangka, stroberi, hati, dan sayur-sayuran yang segar. Fungsinya untuk pembentukan serabut kolagen, menjaga elastisitas kapiler darah, menjaga perlekatan akar gigi pada gusi. Kemudian koenzim reaksi katabolisme.
Vitamin yang larut dalam lemak. Nah, ini ada vitamin A, sumbernya minyak ikan, hati, kuning telur, wortel, sayuran hijau, susu. Manfaat, ini merupakan ada pada pigmen retina, jadi manfaatnya pada pigmen retina, proses melihat, pertumbuhan, untuk kesehatan kulit, mata, gigi, serta tulang. Kekurangannya, ini mengakibatkan rabun senja, pertumbuhan terhambat, kulit bersisik. Kemudian vitamin D, sumbernya hati, telur, susu, mentega, margarin, minyak ikan. Ini dibuat oleh kulit dengan bantuan sinar matahari. Manfaatnya untuk penyerapan kalsium, pertumbuhan, dan kesehatan tulang. Kekurangan, pertumbuhan tulang terganggu, bisa juga rahitis. Vitamin E, sumbernya hati, telur, biji-bijian, ikan, kecambah, dan sayuran hijau. Manfaatnya ini untuk antioksidan bagi asam lemak, tak jenuh, dan vitamin A. Anti sterilitas, pencegahan kerusakan sel, ini mencegah penuaan. Kekurangannya, ini mengakibatkan kerusakan membran sel, pertumbuhan terganggu, dan keguguran. Vitamin K, sumbernya adalah sayuran hijau. Ini dibuat oleh bakteri usus. Manfaatnya untuk pembekuan darah. Kekurangannya, pembekuan darah terhambat. Kemudian vitamin A, sumbernya maaf, ini tadi sudah mineral. Nah, tadi vitamin, sekarang mineral. Merupakan substansi organik yang ditemukan dalam bentuk ion. Mudah larut dalam air, mudah diserap. Jika kurang, akibatnya terjadi defisiensi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai sayuran hijau. Jadi untuk itu yang kita ketahui, apabila kalian memasak sayuran, ini jangan sampai terlalu matang, ya, sehingga fungsinya ini kurang. Nah, sekarang saya lanjutkan. Berdasarkan jumlahnya yang diperlukan oleh tubuh, ini ada unsur makroelemen. Jadi unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Misalnya natrium, kalium, belerang, kalsium, magnesium, fosfor, dan klor. Unsur mikroelemen, unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Bisa mangan, seng, tembaga, kobalt, kromium, molibdenum. Jenis unsur mineral. Natrium, sumbernya garam dapur, fungsinya memelihara keseimbangan cairan tubuh. Kedua, memelihara keseimbangan pH dalam sel. Ketiga, mengatur permeabilitas sel. Yang terakhir, mengatur transmisi impuls saraf. Akibat kelebihannya, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Akibat kekurangan, ini terjadi gangguan pada jantung dan ginjal. Kemudian kelelahan dan kejang otot. Kemudian turunnya nilai osmotik cairan sehingga meningkatkan suhu tubuh. Kemudian kehilangan nafsu makan. Berikutnya unsur kalium. Sumbernya susu, buah, daging, padi, unggas, telur, sayur. Fungsinya sebagai kofaktor atau komponen kimia untuk membantu kerja enzim, pembentukan karbohidrat dan protein, kemudian membantu kontraksi otot dan memelihara denyut jantung, kemudian mengatur pelepasan insulin dari pankreas, yang terakhir transmisi impuls saraf. Akibat kelebihan, kejang sampai terjadi kematian. Akibat kekurangan, kelemahan otot,
Kemudian pertumbuhan terhambat, yang ketiga denyut jantung tidak teratur, dan gangguan pernafasan. Yang terakhir, karies atau gigi rusak, serta kelumpuhan. Kalsium, sumbernya susu, keju, sayuran, ikan, padi-padian. Ya, misalnya gandum maupun padi. Fungsinya membentuk matriks tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, membantu kontraksi otot, dan transmisi impuls saraf. Akibat kelebihan, hiperkalsemia atau kadar kalsium yang tinggi dalam darah. Akibat kekurangan, osteoporosis atau kerapuhan tulang, kemudian rahitis atau pembengkakan tulang kaki, kejang otot, hipokalsemia artinya rendahnya kadar kalsium dalam darah. Fosfor, sumber susu, keju, telur, daging, unggas, kemudian ikan, serta kacang-kacangan. Fungsinya pembentukan matriks tulang dan gigi, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, sintetis nukleotida, kontraksi otot, dan memacu metabolisme. Akibat kelebihan, pengikisan rahang. Akibat kekurangan, kerapuhan tulang dan gigi, rahitis, lemah lunglai, kehilangan kalsium dan mineral. Magnesium, sumbernya susu, daging, padi-padian, dan sayuran hijau. Fungsi biokatalisator. Kemudian unsur penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Berperan penting dalam fungsi otot dan saraf. Akibat kelebihan, diare, gangguan fungsi saraf. Akibat kekurangan, gangguan otot dan saraf. Unsur klorin, sumbernya garam dapur, susu, daging, telur. Fungsinya komponen penyusun asam lambung, keseimbangan cairan asam basa elektrolit dan tekanan osmotik. Ini akibat kelebihan belum diketahui pasti, akibat kekurangan, kehilangan nafsu makan dan kram otot. Belerang, sumbernya telur, susu, daging, keju, ikan, kacang-kacangan. Fungsinya penyusunan asam amino, komponen penyusun beberapa vitamin, misalnya ada tiamin, biotin, dan pantotenat. Kemudian aktivator enzim, serta untuk pertumbuhan tulang. Akibat kelebihan, pertumbuhan terhambat, akibat kekurangan mengganggu pertumbuhan, defisiensi protein. Kemudian zat besi, sumbernya daging, unggas, hati, kuning telur, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Fungsinya respirasi seluler, membentuk hemoglobin atau butir-butir merah darah. Akibat kelebihan, sirosis hati atau pembengkakan karena meningkatnya cairan pada hati. Akibat kekurangan, lesu, pusing, dan anemia atau kekurangan eritrosit. Kemudian menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Iodin, sumbernya ikan laut, minyak ikan, rumput laut, garam beriodium. Fungsinya membantu fungsi kelenjar tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Akibat kelebihan belum diketahui pasti, akibat kekurangan penyakit gondok, penyakit kretinisme, atau kemunduran fisik dan mental pada anak yang sedang tumbuh atau tumbuh kerdil. Seng, sumbernya ikan laut, kerang, hati,
daging, susu, telur, tiram. Fungsinya membantu metabolisme, kemudian pertumbuhan dan reproduksi. Akibat kelebihan belum diketahui pasti, akibat kekurangan adalah anemia. Berikutnya, zat yang diperlukan tubuh adalah air. Air diperlukan oleh setiap sel dan jaringan. Jadi air yang diperlukan tubuh dapat diperoleh langsung dari air minum, maupun sebagian lagi diperoleh dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Fungsi air: membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel yang rusak, melarutkan dan membawa nutrisi oksigen dan hormon ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan, melarutkan dan mengeluarkan sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh kita, katalisator dalam metabolisme tubuh, pelumas bagi sendi-sendi, menstabilkan suhu tubuh, meredam benturan bagi organ vital. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.